Nah, kemudian ini Ananda bawa KTP di sini. Jadi persyaratan apapun kami tidak mempersulit, yang penting ada buktinya begitu. Nah, ini bukan mu'alaf odong-odong, bukan mu'alaf settingan, atas nama Jami H.A. Baluh, ada KTP seperti sulapan begini, tapi tidak saya tunjukkan secara lama karena identitas wajib kita jaga begitu. Beliau dari Kristen. Benar. Kristen apa? Kristen Protestan. Protestan, gereja apa namanya? GPIB. GPIB. Ya. Di Kupang di sini atau di Kupang GPIB-nya? Di Kupang Gemit. Oh, di Kupang apa? Gemit. Gemit. Ya. Oh, sebutkan kepanjangan dari Gemit supaya masyarakat tahu. Gereja Masehi Injili di Timur. Gereja Masehi Injili Di Timur. di Timur. Masya Allah. Di Timur atau di Timor? Timur. Timor. Ya. Oh, TIMOR. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi kita di dalam channel yang membahas tentang mu'alafnya seseorang yang di luar agama Islam karena tertarik dengan agama Islam, dan setelah mempelajari agama Islam mereka akhirnya memeluk agama Islam. Nah, salah satunya adalah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mu'alafnya seorang yang beragama Kristen Protestan yang berasal dari daerah Kupang, yang mana beliau ini sebelum memeluk agama Islam beliau berada di jemaat gereja Gemit, yaitu gereja Masehi Injili di Timor, berarti orang Timur. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, beliau ini bernama Jimmy H.A. Baluh, yang merupakan salah satu marga yang ada di daerah Timur. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan tadi dapat kita simpulkan setelah beliau bergaul dengan orang Islam, dengan Muslim, maka beliau ini tertarik dengan agama Islam dan mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang penuh kedamaian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di penjelasannya di awal tadi, pada cuplikan video tadi, beliau mengatakan bahwasannya setelah memeluk agama Islam beliau akan meninggalkan Yesus dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun pemirsa yang dirahmati Allah, ini adalah kesalahan besar sebenarnya. Sebenarnya jika ada orang Kristen yang memeluk agama Islam, mereka itu tidak mencampakkan atau membuang atau meninggalkan ajaran Yesus Kristus. Bahkan setelah memeluk agama Islam, sebenarnya mereka itu
mengikuti ajaran Yesus Kristus yang sebenarnya, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Yesus Kristus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam ajaran agama Islam, agama yang satu-satunya menghormati Yesus Kristus di luar Kristen adalah agama Islam. Agama Islam sangat menghormati Yesus Kristus, yang mana di dalam ajaran agama Islam Yesus Kristus ini disebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Seorang muslim tidak dikatakan muslim, tidak dikatakan beriman jika tidak beriman, jika tidak mengakui Nabi Isa adalah seorang nabi, maka dia tidak dikatakan seorang muslim. Karena ajaran agama Islam itu wajib mempercayai adanya 25 nabi dan rasul yang terdapat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Nabi Isa ataupun Yesus Kristus. Nah, mungkin ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu berbeda. Mungkin ada dari kalangan orang Kristen yang mengatakan Yesus dan Isa itu berbeda. Dan ada juga orang Islam yang mengatakan, yang pemahamannya masih rendah, Yesus dan Isa itu orang yang berbeda. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, kami akan menyampaikan sedikit tentang persamaan Yesus dan Isa. Menurut namanya, Yesus adalah sebutan Nabi Isa dalam bahasa Indonesia. Yesus adalah sebutan Nabi Isa dalam bahasa Indonesia. Sedangkan sebutan Nabi Isa dalam bahasa Barat seperti Amerika, Inggris, mereka mengatakan Yesus ini dengan nama Jesus. Tulisannya J-E-S-U-S. Mereka menyebut Jesus. Cobalah Anda perhatikan, jika menonton film Amerika ataupun film yang berbahasa Inggris, pasti mereka, jika terjemahannya di teks terjemahan tertulis Yesus, mereka mengatakan Jesus. Nah, kemudian di dalam bahasa Aramaik ataupun Suryani, yaitu bahasanya yang dipakai oleh Yesus sewaktu hidupnya, mereka menyebut Yesus itu dengan Iso. Mereka menyebut Yesus itu dengan Iso. Sementara dalam bahasa Ibrani atau bahasa Israel, Isa itu disebut dengan Yesua. Yesua. Yesus. Jika bahasa Israel ataupun Ibrani itu mengatakan Israel dengan Yisrael. Jika mengatakan Ismail dengan
Yismail. Nah, mereka memakai hafalan Y. Jadi jika Isa sebenarnya, jika ditulis Isa, mereka membaca dengan Isa, Isa. Nah, itulah beberapa versi nama dalam berbagai bahasa di dunia ini. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, mengenai penghormatan kepada Yesus ataupun Isa di luar agama kekristenan adalah agama Islam yang paling menghormati Nabi Isa ataupun Yesus tersebut. Jika kita perhatikan, misalnya orang Yahudi yang merupakan sukunya Yesus, sukunya Nabi Isa, orang Yahudi ini tidak menghormati Isa ataupun Yesus. Bahkan mereka ini menghina, mengatakan bahwasanya ibunya Yesus, Maria atau Maryam, adalah seorang pelacur. Yesus itu adalah anak haram. Ini adalah pernyataan daripada kaum Yahudi, yaitu agama yang dianut oleh Yesus selama hidupnya. Agama yang dianut sebelum memeluk agama Islam, sebelum Nabi Isa menjadi utusan Allah. Nabi Isa ini, Yesus ini memeluk agama Yahudi, dan beliau juga berasal dari bangsa Yahudi ataupun Israel. Jadi orang yang sesukunya, orang yang sebangsanya ataupun orang Yahudi ini menghina Yesus ataupun Nabi Isa dengan mengatakan bahwasanya ibunya adalah seorang pelacur. Ini terdapat di dalam kitab Talmud, yaitu Sanhedrin 106a, yang mengatakan ibu Yesus adalah seorang pelacur. Kemudian sebenarnya agama Islam mengatakan bahwasanya agama Islam menghormati Nabi Isa ataupun Yesus selain dari agama Kristen adalah ajaran agama Islam, karena ajaran agama Islam mengatakan Nabi Isa ataupun Yesus lahir tanpa seorang ayah, itu karena lahir karena mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang Islam mengatakan bahwasanya ibunya Maria ataupun Maryam adalah seorang yang soleh, seorang yang suci, yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam mengatakan kelahiran Nabi Isa adalah karena mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, Allah telah menciptakan Adam. Allah telah menciptakan Nabi Adam tanpa seorang ayah dan seorang ibu. Dan Allah telah menciptakan Siti Hawa tanpa ikut campurnya seorang perempuan. Karena Siti Hawa tercipta dari Nabi Adam yang diambil tulang rusuknya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Allah telah menciptakan Nabi Adam
tanpa ayah dan ibu. Kemudian Allah menciptakan Siti Hawa tanpa seorang ibu, tanpa campur seorang ibu, melalui mengambil salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan Yesus ataupun Nabi Isa tanpa campur tangan seorang ayah. Jadi bagi Allah itu sangat mudah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Karim di surah Yasin ayat ke-82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakulalahu kun fayakun. Sesungguhnya Allah itu apabila ia menghendaki sesuatu hanya berkata jadi, maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian mengenai pernyataan saudara kita Jimmy tadi yang mengatakan bahwasannya beliau ini memeluk agama Islam karena setelah mempelajari agama Islam, beliau ini merasa nyaman, damai, tentram. Maka beliau ini memeluk agama Islam. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita memperhatikan ajaran agama Islam ini memang sangat diterima oleh akal. Karena agama Islam mengatakan bahwasannya Allah itu Esa, satu tunggal. Begitu juga di dalam Alkitab mengatakan bahwasannya Allah itu satu Esa, Esa ataupun satu. Sama-sama mengatakan Allah itu satu ataupun tunggal. Namun doktrin gereja Kristen Katolik dan Kristen Protestan, Kristen Protestan mengatakan Tuhan Allah itu Tritunggal. Sedangkan Kristen Katolik mengatakan Tuhan Allah itu Trinitas. Mengapa saudara kita Jimmy merasa nyaman di dalam agama Islam? Karena di dalam ajaran agama Islam apa yang tertulis di dalam Al-Quran, maka itulah yang diamalkan. Tidak ada hayalan ulama, tidak ada hayalan para kiai, tidak ada hayalan para ustadz. Karena apabila ada ustadz, ada kiai ataupun ulama yang mengajarkan ajaran agama Islam di luar Al-Quran dan hadis, maka ulama tersebut disebut sesat. Bahkan bisa dikatakan aliran sesat. Maka banyak dari kita umat Islam akan mengutuk mereka. Bahkan akan mengusir mereka dari kampungnya apabila mengajarkan ajaran agama Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin lain halnya dengan agama Kristen. Seperti Kristen Katolik, Kristen Protestan mengatakan Tuhan Allah itu tunggal, Tritunggal. Dan Kristen Katolik mengatakan Allah itu Trinitas. Tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan Tuhan Allah itu Tritunggal, Tuhan Allah itu Trinitas. Tidak ada.
Mungkin hal inilah yang membuat ketertarikan saudara kita Jimmy dari Kupang tadi, gereja Masihi Injili di Timor, memeluk agama Islam. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, seperti yang kami sebut tadi, orang Islam tidak beriman jika tidak mengakui Yesus ataupun Nabi Isa itu sebagai utusan Allah. Jika di dalam ajaran agama Islam Nabi Isa mengatakan dirinya itu adalah seorang nabi dan diberikan kepadanya sebuah kitab dan jadikan beliau ini seorang nabi. Itu terdapat dalam Quran surah Maryam ayat ke-30. Di situ Nabi Isa mengatakan, "Aku adalah hamba Allah. Diberikan kepadaku sebuah kitab dan dijadikan aku seorang nabi." Sebenarnya ayat ini sangat cocok sekali seperti perkataan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30 yang mengatakan, Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar dan penghakimanku adil, karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri." Itu adalah sama dengan perkataan Nabi Isa di dalam surah Maryam 30. Aku adalah hamba Allah. Jadi kesesuaiannya adalah hamba. Hamba itu tidak dapat berbuat apa-apa kecuali apa yang diperintahkan oleh tuannya. Begitu juga Yesus mengatakan, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa." Aku menghakimi apa yang aku dengar. Berarti beliau ini mendapat wahyu dari Allah. Dan penghakiman aku adil karena aku tidak menuruti kehendak aku sendiri. Berarti Yesus kembali mendapat kehendak dari Allah. Mereka kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 pasal 5 ayat 30 adalah seorang utusan. Kehendak Dia yang mengutus aku. Ada yang mengutus Yesus. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ada kesesuaian. Perkataan Nabi Isa di dalam Al-Quran, perkataan Yesus di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Kemudian mengapa kami mengatakan agama Kristen Katolik dan agama Kristen Protestan mengajarkan doktrin gereja, mengamalkan doktrin gereja, bukan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ataupun kitab sucinya kaum Kristiani, yang dalam bahasa aslinya perlu kita ketahui, kitab sucinya orang Kristen itu
Di dalam bahasa Indonesia mereka menyebutnya Alkitab. Dalam bahasa aslinya, yaitu pertama kali dikeluarkan, yaitu Alkitab itu berbahasa Yunani, namanya Biblos. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya adalah Bible. Jadi Alkitab yang dalam bahasa Indonesia itu tidak sama dengan Injil. Injil adalah wahyu yang diberikan Allah kepada Nabi Isa melalui perantaraan malaikat Jibril. Itulah Injil. Wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril. Itulah Injil. Sedangkan Alkitab itu aslinya adalah berbahasa Yunani. Perjanjian lama itu berbahasa Yunani aslinya, yang dikatakan Injil, yang dikatakan Alkitab itu, yang diambil dari Perjanjian lama. Perjanjian lama itu adalah kitab Torah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itulah Perjanjian lama. Sedangkan Perjanjian baru adalah perkataan-perkataan Yesus ditambah perkataan-perkataan murid-muridnya, ditambah perkataan-perkataan Paulus. Itulah Perjanjian baru. Surat-surat Paulus untuk jemaat seperti Eklesia, Timotius, Efesus, Filipi, Galatia, Titus, itu adalah surat-suratnya Paulus. Nah, jadi Perjanjian lama dan Perjanjian baru yang sudah berbahasa Yunani itu dijadikan satu. Dijadikan satu, itulah namanya Biblos. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Bible. Dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia namanya Alkitab. Jadi Injil dengan Alkitab itu berbeda. Jadi Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran itu bukan Alkitab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika ada perkataan Yesus di dalam Alkitab, jika menurut ajaran agama Islam itu disebut hadis. Karena hadis adalah perkataan ataupun ucapan Nabi. Itulah hadis. Perkataan ataupun ucapan Nabi Muhammad itu hadis. Jadi begitu juga perkataan yang terdapat di dalam Alkitab itu yang diucapkan oleh Yesus itu adalah hadis. Namun hadisnya adalah hadis lemah karena tidak ada periwayatnya. Sedangkan hadis di dalam ajaran agama Islam itu ada periwayatnya. Dari sipolan dapatnya sipolan, sipolan dapatnya sipolan, sipolan dapatnya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sanadnya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi ke topik bahasan, yaitu doktrin gereja bertentangan dengan pernyataan Yesus, dengan perkataan Yesus yang tercatat di dalam Alkitab. Yang mana doktrin gereja Protestan mengatakan
Allah itu Tritunggal. Katolik mengatakan Allah itu Trinitas, 3 dalam 1. Sedangkan di dalam Alkitab Yesus berkata, Tuhan itu satu, Esa. Ini terdapat di dalam kitab Markus pasal 12 ayat ke 29. Di situ Yesus berkata, hukum yang terutama itu dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa adalah berasal dari bahasa Sanskerta yang menurut Kamus Besar Indonesia itu Esa adalah satu. Hanya dia satu, tunggal. Itulah arti Esa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itulah mengapa kami mengatakan Yesus dan Isa itu sama, karena sama-sama mengajarkan bahwa Tuhan Allah itu adalah satu dan Esa. Itu maka mengapa kami mengatakan jika tidak mengakui Isa adalah seorang nabi, maka keluar dari agama Islam. Karena orang Islam wajib mempercayai bahwasanya terdapat 25 nabi dan rasul yang terdapat di dalam Al-Quran, wajib kita percayai. Namun menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwasanya Allah telah mengutus ke permukaan dunia ini nabi dan rasul itu jumlahnya 124.000. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi itulah yang membuat batin saudara kita Jimmy tadi yang berasal dari Kupang, yang berasal dari agama Kristen Protestan, tertarik dengan agama Islam karena ajaran agama Islam itu sesuai, dapat diterima oleh akal dan sesuai dengan kitab sucinya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah, hanya ada sampai sinilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada dapatnya. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.